Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ria Zahara, asal instansi TK Negeri Pembinaan Metro Timur, merupakan calon guru penggerak angkatan 11 Kota Metro Provinsi Lampung. Hari ini kita akan melakukan sesi wawancara interview bersama dengan salah satu kepala TK tempat saya mengajar di TK Negeri Pembinaan Metro Timur, ya, Tejo Sari, Kota Metro Lampung. Ya, yang bernama Ibu Miswati SPD. Ya, beliau ini kepala TK tempat saya mengajar, ya, di TK Negeri Pembinaan Metro Timur. Kita sapa dulu Bu Mis. Iya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Babi pun. Iya pun. Oke, baik, di sini terima kasih sebelumnya ya Bu atas kesempatannya yang diberikan Iya. untuk mewawancarai Ibu dalam terkait tugas saya guru penggerak, calon guru penggerak, tugas modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oke, ya, siap ya Bu dengan Insya pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Mudah-mudahan bisa sesuai apa yang diharapkan. Baik. Ibu, yang pertama nih, Oke. saya ingin bertanya kepada Ibu Miswati selaku Kepala TK Negeri Pembinaan Metro Timur. Oke. Selama ini bagaimana nih Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang terjadi di TK Negeri Pembinaan Metro Timur ini yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Bagaimana nih Ibu mengidentifikasikan hal tersebut, Ibu? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selaku pimpinan sebuah lembaga sekolah, tentu saja tidak terlepas dari banyak hal yang kita temui di lapangan, berupa sebuah, kalau kita katakan sebuah masalah, ya, yang itu tentu saja memang hampir setiap hari sebenarnya kita temui, tidak antar anak dengan anak, guru dengan guru, guru dengan orang tua murid, atau orang tua murid dengan orang tua murid, bahkan orang tua murid mungkin dengan masyarakat sekitar. Tetapi apapun itu yang namanya kita pimpinan tetap harus kita hadapi, ya, sebagaimana supaya sekolah itu menjadi sekolah yang nyaman, kemudian bisa menjadi tempat terbaik menjadi pendidikan anak. Kaitannya dengan permasalahan-permasalahan moral yang muncul di sekolah, mungkin saya ambil satu contoh saja, antar orang tua. Misalkan saja orang tua anak baru, biasanya antar orang tua itu ketika mengantarkan anak itu, begitu minggu pertama, minggu kedua, mereka masih berkumpul, kemudian terjadi hal-hal pengelompokan. Nah, tentu saja di situ terkadang ada isu atau ada hal-hal yang antara yang satu dengan yang lain itu ada yang miring dan sebagainya, baik yang dibicarakan tentang anak atau tentang yang lain, person antara orang tua A dan orang tua B. Nah, di sini sebagai kepala sekolah tentu saja ketika hal ini misalnya terjadi hal antara dua orang tua murid yang kemudian dari satu kelas yang dia tidak person dan person, bahkan mungkin person dan kelompok ada rasa tidak nyaman dalam misalnya satu kelas, itu akan membuat, apalagi mereka setiap hari bertemu untuk mengantarkan, menjemput, dan interaksi yang lain, maka ini tidak bisa dibiarkan. Yang pertama yang dilakukan, tentu saja kita harus membuat aturan sebagai seorang kepala sekolah.
Karena bagaimanapun aturan itu tentu saja mengikat setiap yang ada di sekolah kita. Aturan sebagai apa? Sebagai orang tua. Misal, ketika anak sudah masuk, orang tua masuk, harus orang tua murid harus meninggalkan anak ketika mereka belajar. Jadi tidak ada lagi keterkaitan atau ikut campuran orang tua murid dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua, tidak difasilitasi untuk mereka berinteraksi secara artinya setelah itu ya silakan beraktivitas masing-masing gitu. Kemudian ya kita aturan yang jelas, kemudian tentu saja yang terlibat di dalam tentu saja orang tua murid yang mungkin ada di kelas 1 kelas itu. Nah kemudian kita siap ya yang terlibat jelas itu. Nah kemudian kita mencari apa sih yang menjadi titik permasalahan. Oh misalnya bekal yang berbeda, kemudian sepatu yang berbeda, kemudian mungkin bekal, kemudian seragam, kemudian apa yang dibawa anak itu berbeda, itu kadang-kadang memunculkan sebuah permasalahan. Maka disitulah sebenarnya aturan yang harus ditegakkan di sekolah. Misal anak harus bersepatu hitam sehingga menjadi sebuah keadilan di situ sama. Oh, tidak terlihat mana yang kaya, mana yang miskin. Kemudian bekal juga begitu. Jadi ada jadwal ada jadwal. Misalnya ya. Jadwal bekal, misalnya setiap hari Senin sampai Kamis wajib membawa makanan sayur, nasi, sayur, dan ketika Jumat mungkin boleh membawa snack dan sebagainya. Jadi memang kita harus memperkuat aturan secara kelembagaan itu yang pertama. Kemudian untuk menyatukan agar mereka punya rasa kesatuan bahwa anak-anak kita di sini ini dalam rangka dididik, dibina untuk dibentuk bagaimana moralnya, karakternya untuk menjadi baik. Nah terkadang inilah karena intervensi dari orang tua ke anak sehingga ini juga tidak membuat sehat anak. Maka perlunya sekolah memfasilitasi untuk memberikan program-program tertentu kepada orang tua murid sehingga pemahaman antara orang tua dengan sekolah itu bisa menjadi sepaham. Misal dengan parenting yang mungkin kita lakukan programnya apakah per 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Itu bagian dari langkah-langkah yang dilakukan oleh kasus-kasus kasus-kasus dari isu ya Bu ya. Iya. Dari orang tua murid, dari orang murid yang terdengar di kita. Waduh, ini kalau misalnya tidak kita tindak lanjuti, justru memang ya membawa dampak baik kepada lembaga maupun kepada ketidaknyamanan kepada warga masyarakat, kepada warga sekolah itu, termasuk ya kita lihat dari isu-isu tersebut. Iya, itu sih kacamata Ibu ya di sini. Selanjutnya langkah berikutnya pertanyaan kedua yakni kita selama ini nih bagaimana nih Ibu Miswati di TK Negeri Pembina Metro Timur dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kita melihat dua sisi ya, dua sisi yang kayaknya ini benar, yang ini juga benar, murid, gitu ya. Murid itu benar. Ada dua anak yang mungkin berselisih. Laporan ini benar, laporan anak ini benar, laporan anak ini benar. Ini dua kasus ini yang sebenarnya permasalahan yang hampir setiap hari ya, setiap hari. Misalnya berebut mainan saja. Aku mau pinjam gitu ya, tapi anak yang satu enggak, dia merebut mainanku gitu kan. Jadi dua persepsi anak yang sebenarnya dua-duanya sebenarnya ingin berbuat benar, berbuat baik. Aku ingin meminjam, yang satu tidak, dia merebut mainanku. Nah yang mau meminjam ini sebenarnya etikanya harusnya kan izin. Aku meminjam, dia boleh aku meminjam mainanmu.
Nah, ketika tidak diperbolehkan, disinilah peran bu guru, artinya untuk seorang guru untuk bagaimana tetap membimbing. Sabar ya, ini sih Adi masih bermain. Nanti kalau sudah bosan bisa gantian. Nah, yang satu sisi tadi si Adi merasa mainannya direbut. Sebenarnya satu bukan merebut, meminjam tapi memaksa. Yang satu sebenarnya ingin merasa dia terebut gitu. Sebenarnya dia ingin meminjamkan, tapi mungkin nanti hanya caranya. Nah, disinilah etika yang perlu kita tanamkan kepada anak. Bagaimana menanamkan etika saling sabar, kemudian saling menghargai teman. Itu yang perlu kita tanamkan kepada anak. Bisa jadi itulah aturan-aturan yang harus dimainkan. Yang pertama kita memang tetap membuat aturan. Baik aturan kalau seorang kepala sekolah mungkin di lembaga, kalau di kelas ya aturan kelas. Sehingga jelas anak. Ya, ketika bermain tidak berebut, bergantian dengan teman, kemudian saling menolong. Ketika bermain setelah selesai dibereskan, itu bagian dari langkah-langkah penyelesaian sebuah masalah. Dan kita juga tidak karena memang anak ini memang mereka yang namanya anak ini kan merasa benar dengan persepsinya. Nah, ini juga harus kita fasilitasi, jangan sampai ketika dia juga punya prinsip nanti juga kalau tidak diluruskan dia akan ya tidak baik ya sampai dia menjadi besar. Tapi yang ini juga harus kita luruskan bahwa ketika memiliki sesuatu, ketika ingin menginginkan sesuatu juga harus dengan cara yang itu untuk anak ya, Bu. Itu untuk anak. Kalau untuk guru biasanya itu dalam kasus-kasus ini atau wali murid ada kayak Kalau untuk guru terkadang terus terang memang muncul ya. Namanya siklus di sekolah itu itu tadi murid dengan murid, guru dengan guru. Misalnya saja guru dengan guru itu yang satu aktif mengajar, yang satu agak lelet begitu ya. Yang satu mau ini, nah ada laporan, Bu, saya kalau kayak gini terus kayaknya saya nggak tahan nih gitu. Iya betul. Kayak gini terus saya nggak tahan, yang capek saya terus ini gitu ya. Ini real ini ya. Jadi, nah disinilah perlunya bikin kepala sekolah ya dalam yang jelas memang harus ada jadwal supervisi. Ya, jadwal supervisi kepala sekolah itu harus ada setiap tahunnya, kemudian kemudian dilaksanakan. Nah, setelah supervisi itu seperti apa memang kita panggil secara empat mata, kemudian apa melihat dari sisi administrasi, kemudian cara mengajar, kemudian kekurangannya dan sebagainya. Disitulah kita mungkin dalam pembinaan kita terhadap guru. Sebenarnya kemudian ya secara person ya, karena memang ini secara person ya kita panggil. Kemudian yang berkaitan dengan mungkin ada kesalahpahaman dari teman sebelah sementara dia tidak merasa begitu, itu perlu disampaikan bahwa kita dalam satu kelas misalnya memang harus ada menjadi satu tim yang solid, yang saling membantu, yang saling menguatkan, yang saling bertanggung jawab terhadap anak didik itu. Jadi kita menampung permasalahan guru juga kepala sekolah ya, subhanallah. Kepala sekolah itu masya Allah gitu ya. Jadi itulah ya, yang namanya pimpinan itu menjadi sebuah hal penting dalam sebuah lembaga, apalagi dalam memutuskan sebuah keputusan yang itu tentu saja tidak mudah, harus pakai pertimbangan-pertimbangan tertentu yang itu bagaimana jangka pendek bisa menjadi kebaikan, apalagi untuk jangka panjang itu harus juga membawa kebaikan baik secara individu yang bersangkutan maupun secara kelembagaan. Dari berikutnya mengikat pertanyaan ketiga nih ya Bu. Nih, langkah-langkah apa nih ataupun prosedur seperti apa yang biasa Ibu Miswati lakukan selama ini dalam memutuskan kebijakan permasalahan tersebut yang muncul ya. Tentu saja
masalah itu muncul, pasti ada aturan yang dilanggar. Langkahnya seperti apa gitu Bu? Iya. Maka kita akan melihat, yang pertama kita akan mengacu pada aturan itu dulu. Seperti apa aturannya? Karena itu menjadi dasar kita untuk melangkah. Karena kalau kita tidak mengerti aturannya, bagaimana kita akan menentukan itu salah atau benar, itu baik atau tidak. Yang pertama kita tentu saja kita melihat aturan-aturan yang berlaku. Kemudian yang kedua, siapa yang terlibat di situ? Siapa yang terlibat? Apakah person? Apakah dengan kelompok? Ya. Nah, itu juga menjadi sebuah pertimbangan. Ya, pertimbangan seorang pemimpin untuk menentukan keputusan, langkah-langkah menentukan keputusan. Kemudian setelah siapa yang terlibat, kita mencari data, mencari latar belakangnya, kenapa sih ini sampai muncul permasalahan ini. Karena dengan latar belakang yang dan ini harus detail, akurat, ya sedapat mungkin, selengkap mungkin untuk memperkuat kita menentukan keputusan yang akan kita ambil. Iya. Dilihat dulu ya permasalahannya apa jadi dulu, apa datanya. Nah, terus apa sih lah yang melatar belakangi ini gitu ya. Jadi data atau fakta yang apa ya, ada kaitannya dengan permasalahan itu, yang ada hubungannya, kita kumpulkan sebanyak-banyaknya dalam rangka untuk kemudian menjadi evaluasi kita, kemudian kita memutuskan. Ya mudah-mudahan dengan data yang real, kemudian lengkap, jelas, ya mudah-mudahan keputusan itu juga menjadi keputusan yang terbaik. Amin ya. Jadi Pascal berat ya Bu ya. Ya, lumayan. Pertanyaan berikutnya, maaf ya kalau banyak-banyak nanya nih Riani Bu. Ya, mudah-mudahan ada apa ya, ada manfaatnya. Oke. Yang keempat nih, pertanyaan ini, hal-hal apa saja nih yang selama ini Ibu Miswati anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 etika yang ada di PK Negeri Pembinaan Metode? Iya, kalau apa ini etika ya, etika moral itu kan menjadi sesuatu yang penting bagi seseorang ya, karena itu adalah cermin bagi seorang manusia siapapun itu. Ya, menjadi apapun dia, karakter atau moral atau akhlaknya itu menjadi sebuah hal yang penting bagi seseorang, identitas. Jadi saat itu bagaimana pengambilan efektif dalam memutuskan pengambilan keputusan ya? Iya. Ketika kita menemukan sebuah masalah terhadap seseorang yang itu bahasa kita tanda petik bahasa kita kok menyimpang dari etika atau moral, maka pada prinsip setiap orang itu ingin dihargai. Seperti apa Bu contohnya Bu? Iya. Misalnya seorang guru saja melakukan satu hal yang sebenarnya kok tidak sesuai dengan moral atau etika seorang guru, maka sebaiknya kita panggil secara hormat. Oh iya. Ya. Person ya, karena bagaimanapun komunikasikan dulu gitu ya, empat mata, kita ngobrol dan sebagainya dan seterusnya. Ya, kemudian kita masuk seperti apa yang kemudian ya di situ lah tugasnya kepala sekolah untuk terus membimbing dan membina guru-guru untuk bagaimana ada perubahan dalam sisi moral dan etikanya untuk menjadi seorang guru yang tentu saja yang pendidik yang baik, yang memang ya diharapkan oleh anak-anak dan orang tua murid, sehingga anaknya ya kalau gurunya saja secara etika atau moral kadang-kadang lupa sebagai pendidik ya Bu ya. Iya. Kadang sakit kelamaannya Bu ya. Ya kadang-kadang secara tidak sengaja mungkin ya bahasa kita membentak, mungkin secara tidak sengaja mungkin megangnya ada emosi guru kan kadang-kadang megangnya terlalu keras, anak nangis gitu, padahal kita niatnya mau mungkin supaya tidak lari dan sebagainya. Selanjutnya mau meningkat ke pertanyaan kelima nih. Hal-hal apa saja nih yang merupakan tantangan nih dalam mengambil keputusan Ibu pada kasus-kasus
kasus dilema etika. Tantangan ibu nih apa aja Bu? Iya, kadang-kadang kan memang keputusan itu kadang-kadang bertentangan juga dengan hati ya. Iya betul. Antara aturan dengan kasihan gitu ya. Aduh kasihan nih gini ya. Jadi kalau yang pertama kita tetap harus tegakkan aturan. Betul. Itu yang pertama, tegakkan aturan. Kalaupun ada hal-hal yang memang menjadi pertimbangan tertentu, tentu saja yang paling tahu itu kan kepala sekolah. Oh, ya, betul. ini masih bisa dibina. Oh, ini sepertinya masih ada waktu untuk bisa mungkin ada perubahan. Nah, itulah langkah-langkah itu, opsi-opsi itu yang harus dimiliki seorang kepala sekolah. Mungkin ada tindakan yang keras, ada yang sedang, ada yang ringan, mungkin berupa teguran gitu ya, yang karena masih bisa dibimbing, masih bisa bersama kita. Kemudian yang sedang mungkin ya masih kita agak keras lah ya, mungkin ada sedikit mungkin aturan nanti kalau main seperti ini. Tapi kalau yang sudah dia memang benar-benar melanggar, mau tidak mau dia harus ikuti aturan yang seperti apa ada di lembaga itu. Jadi memang kadang-kadang hati nurani itu yang tadi. Iya, memang kadang-kadang nggak enak. Oh, masih saudara. Oh, masih tetangga dan sebagainya. Oh, dia kayaknya murid juga ya Bu, kadang-kadang orang teman terdekat kita malah justru nggak enak gitu. Ya. Tapi itulah ya namanya aturan memang tetap harus ditegakkan. Harus ditegakkan. Oke, sekali selanjutnya meningkat ke pertanyaan berikutnya nih, apakah Ibu Miswati memiliki sebuah tata cara ataupun jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika yang seperti tadi Ibu bilang ceritakan, apakah Ibu langsung di tempat menyelesaikan ataupun memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk apa sih ataupun prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Kalau secara kelembagaan sebagai kepala sekolah terhadap guru, tentu saja programnya dengan supervisi. Ada terjadwal juga iya, ya. Insya Allah. Kalau memangnya ada masalah seperti itu, ada masalah permasalahan itu kadang-kadang ada yang timbul secara tiba-tiba, ada yang sikon ya, secara situasi dan kondisinya kok mendadak. Nah itu mau tidak mau ya memang harus kita selesaikan pada saat itu. Tapi ada permasalahan yang mungkin memang jangka waktunya masih bisa nih ada jeda waktu nih, masih dalam pembinaan bisa. Itu kan mungkin kalau guru jelas dengan mungkin cara mengajar dan mungkin dan sebagainya itu mungkin dengan programnya supervisi. Tapi kalau yang kondisional, nah ini yang justru yang sering kita hadapi. Jadi kalau memutuskan suatu masalah jadi harus tidak perlu terjadwal ya Bu ya. Tidak terjadwal karena memang supervisi ya. Kalau supervisi kan memang terjadwal. Ya karena memang dengan guru kita. Tetapi kalau yang misalnya yang kondisional, yang ketika kita temui pada saat itu ya memang harus segera diselesaikan. Jadi sedang larut lagi Bu ya. Jangan berlarut karena kita masih banyak hal yang harus kita selesaikan. Maka selesaikanlah urusan yang satu, karena kita akan menghadapi urusan yang lain. Betul, banyak banget itu masalah problem di sekolah kita ya Bu ya. Ya jangan menumpuk masalah. Selesaikan. Ketika selesaikan. Ya kalau belum selesaikan. Gitu. Lanjut lagi Bu ya dengan pertanyaan berikutnya nih, adakah seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Miswati dalam mengambil keputusan nih dalam kasus-kasus dilema etika ini? Nah, tentu saja kita kadang-kadang karena memang kita dalam memutuskan permasalahan itu kita juga tidak bisa sendiri ya, dalam arti kita perlu data, fakta yang memang berhubungan dengan itu, dan kita kan tahu siapa orang terdekat atau orang sekeliling kita yang memang dia memahami, ngerti dengan permasalahan itu, kenapa tidak kita ajak untuk bicara, kemudian kita minta masukan, dan kemudian itu akan siapa Bu? Misalnya siapa aja Bu? Misalnya wakil kepala sekolah misal, kemudian kalau kami ya misalnya PJ kurikulum, kemudian kalau misalnya kaitannya dengan kesiswaan ya kita panggil dengan PJ kesiswaan. Kalau misalnya tentang UKS atau misalnya tentang hal-hal karena memang kita sudah bagi habis ya itu penanggung jawab tugas harian,
Jadi itulah tentu saja mereka yang punya data, yang punya data fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang kita hadapi. Apa salahnya? Karena itu juga kalau menurut saya itu bagian dari pembinaan sebagai seorang pimpinan. Kita tidak tahu ya apakah guru kita atau bawahan kita atau nanti akan menjadi apa, tetapi paling tidak di situ juga dengan kita mungkin meminta masukannya itu juga bagian dari pembelajaran. Ada PJ kita ya Bu ya. Iya. Jadi kita kalau ada kesiswaan menyangkut dengan kesiswaan Ibu panggil PJ Iya. kesiswaan. Kalaupun ada tentang kesenian, Iya. PJ kesenian. Dengan lomba-lomba ada PJ lomba. Iya. Mau ada kegiatan out class kita panggil PJ masalah out class. kurikulum kita ada PJ kurikulum. kurikulum. Oke. Ya ada penanggung jawabnya di tempat kita mengajar ya Bu di TK Negeri Pembinaan Metode Timur. Selanjutnya terakhir ini Bu, Oke. dari semua hal yang telah disampaikan Ibu, pembelajaran apa nih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu Miswati dalam mengambil keputusan di lomba etika? Bagaimana Bu yang sudah bisa diambil ini? Memimpin itu indah. Iya, memimpin itu indah sebuah Iya. Allah. Memimpin itu indah dan tantangan. Untuk bagaimana kita ya, terus memperbaiki diri. Kalau saya bagaimana terus memperbaiki diri, memahami permasalahan itu sebenarnya justru membuat kita menjadi lebih dewasa, lebih bisa mengerti masalah, dan lebih bisa memahami orang lain. Sehingga ketika kita memutuskan sebuah masalah, kita tidak ceroboh, tapi kita hati-hati, penuh dengan kehati-hatian, dan itu apalagi berlandaskan dengan moral atau etika. Tapi aturan tetap harus tegakkan aturan ya Bu ya. Terima Iya. kasih banyak Bu Miswati atas waktunya Sama-sama. wawancara interview ini. Saya banyak Mudah-mudahan belajar dari ya, Bu. yang sebentar ini bisa ada manfaatnya dan mudah-mudahan nanti bisa ya diterapkan. Kalau ada baiknya diterapkan, kalau tidak ada baiknya ya mohon maaf dari tempatnya. Oke. Ya, demikian tadi wawancara saya Ria Zahara dengan Ibu Miswati, Kepala TK Negeri Pembinaan Metode Timur, di mana tempat saya mengajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lama ya.